Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Eh, Kali ini kita berjumpa via video untuk pekan kedua mata kuliah komunikasi antarpersona. Karena berhubung kita masih dalam masa pandemi dan juga mungkin tidak bisa bertemu secara langsung melalui aplikasi-aplikasi meeting, jadi kita coba untuk via video ya, walaupun bersifat satu arah, tapi semoga tetap bisa diterima dengan baik penjelasannya. Oke, sebelumnya saya ingin share screen dulu. Bentar. Oke, semoga bisa dibaca dengan baik ya. Jadi di pekan kedua ini kita akan membicarakan tentang pengertian sejarah, elemen, dan prinsip komunikasi antar persona. Walaupun mungkin nanti di perjalanan akan berkembang. Sekarang kita bahas dulu tentang apa sih pengertiannya komunikasi antar persona. Kemarin di pekan pertama saat perkenalan kita sudah sedikit menyinggung ya tentang apa sih komunikasi antar persona dan kita membahas nanti akan membicarakan tentang apa ya, tentang retorikal atau tentang relasional dan lain sebagainya. Kita sudah bahas di gambaran umum dan sekarang kita lihat pengertiannya dari para tokoh nih seperti apa. Komunikasi antar manusia atau komunikasi antar persona disebut juga human communication karena mungkin di semester sebelumnya bukan di semester sebelumnya sih, di kurikulum yang lalu mata kuliah ini disebut dengan human communication. Jadi kurang lebih mirip-mirip aja pengertiannya. Diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan individu, baik itu dalam hubungan kelompok, hubungan antar individu, organisasi, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti masyarakat, yang dimana melakukan respon atau menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungannya satu sama lain. Ini menurut Ruben and Stewart ya. Lalu ada juga, kalau menurut De Vito, salah satu tokoh yang pasti mungkin sudah sering didengar sama teman-teman, human communication itu terdiri atas mengirim dan menerima pesan verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih. Jadi secara simpel sebenarnya, komunikasi antar persona itu meaning-nya tidak jauh dengan meaning komunikasi itu sendiri. Makanya saya ambil di sini, pasti sudah sangat akrab dengan model ini. Who says what, to whom, in what channel, with what effect. Jadi siapa di sini adalah pengirimnya, siapa sih komunikatornya, says what, message-nya apa sih, pesannya apa sih, dia mau menyampaikan apa, to whom, receivernya siapa di sini, yaitu komunikan, target pesannya itu siapa, in what channel, salurannya di mana, dan dengan feedback apa sih. Jadi kita kalau berbicara tentang komunikasi antar persona, berarti kita berbicara tentang komunikasi antar manusia. Ada dua manusia yang menjadi komunikan dan komunikator yang bertukar pesan dengan channel, dengan saluran, dan juga feedback yang tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih ini bisa muncul. Kalau zaman dulu, mungkin zaman manusia prasejarah yang mungkin sebelum manusia prasejarah pun ada, itu komunikasi sudah dilakukan sebenarnya. Tapi biasanya dilakukannya itu tanpa sengaja, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, tanpa ada makna. Kemudian semakin berkembangnya umat manusia, mereka mulai nih mengembangkan komunikasi itu dengan gesture. Gesture itu apa sih? Gaya bahasa. Contohnya saya tangannya gerak-gerak. Misalnya kalau kita mau ngomong jangan berisik ya, kita akan seperti ini. Misalnya gesture seperti itu yang pertama kali muncul ketika manusia mulai mengembangkan pemikiran dan peradabannya. Lalu sekarang ketika manusia sudah sangat maju dengan pemikiran dan perkembangan komunikasinya, manusia mengembangkan apa yang kita sebut dengan bahasa. Pertukaran simbol-simbol yang lebih kompleks. Bahasa itu kan simbol ya, dan kalau mungkin ada yang tahu ada berapa jumlah kata dalam bahasa Indonesia, silakan dicari tahu mungkin, dan bayangkan bahasa itu segitu kompleksnya, satu kata bisa bertemu dengan kata lain membuat satu makna, kalau ditambah kata lain bisa berubah maknanya, dan lain sebagainya. Jadi sistem yang sangat rumit ini bisa dilakukan oleh manusia modern saat ini. Kalau dulu belum ada nih namanya bahasa, mereka biasanya pakai simbol-simbol saja, pakai gesture saja, pakai hahahi saja gitu. Tapi dengan berkembangnya peradaban, ini mulai berubah dan mulai menemukan fungsi komunikasi yang lebih kompleks. Seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi kita patut bangga karena kita adalah manusia-manusia yang
mampu menguasai hal rumit itu. Padahal sebenarnya kita tidak menyadari mungkin selama ini kita berbicara ya udah ngomong aja biasa. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu bisa dibilang anugerah terindah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita diberi kesempatan untuk merasakan hal yang kompleks itu tadi dalam berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang lain. Oke, ini sekedar sebenarnya ini hanya proses. Jadi mengirim pesan, ketika saya sebagai komunikator mau menyampaikan pesan tertentu, maka akan terjadi proses pembuatan pesan lah di dalam kepala saya. Namanya proses encoding. Saya berusaha menyusun tadi yang namanya ratusan ribu, mungkin jutaan kata-kata. Saya pilih nih kata-kata mana yang mau saya ambil, saya susun di kepala saya untuk merepresentasikan apa yang saya inginkan. Nah, ketika saya udah tahu nih, oh iya saya mau ini, sudah saya susun kata-katanya, saya sampaikan kepada tujuan saya, kepada komunikan saya. Nah, di komunikan ini juga terjadi proses lagi. Komunikan berusaha menerjemahkan apa yang saya bilang, dan proses ini dinamakan decoding. Dua proses ini tuh nggak selamanya mulus, berjalan mulus. Banyak sekali hal yang mungkin bisa mempengaruhi, dan itu sangat kompleks sekali. Kalau kita berbicara tentang komunikasi antar manusia, prosesnya kurang lebih ada di 2 poin ini, ya. Dan juga dipengaruhi oleh noise-nya, dipengaruhi oleh lingkungannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsipnya apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun sebuah komunikasi atau kita menjalin komunikasi dengan orang lain. Oke, pertama kita ngomong tentang prinsip-prinsip komunikasi antar manusia. Kalau kita ngomong prinsip, biasanya prinsip ini adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak, harus dilakukan dan pasti dilakukan gitu. Termasuk dalam komunikasi. Setidaknya ada 9 prinsip yang akan kita bahas satu-satu. Pertama, bahwa komunikasi antar persona, itu purposeful. Artinya bahwa memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Ada banyak sekali tujuannya. Setidaknya ada, kalau dari berbagai macam metode dan lain sebagainya, itu ada 6 yang mungkin bisa kita kelompokkan tujuan dari seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama apa? Biasanya, yang pertama adalah to learn. Kita ingin mendapatkan pengetahuan. Contoh, teman-teman hadir mengikuti kuliah, itu adalah salah satu bentuk tujuan teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan dari saya, atau mendapatkan nilai, dan lain sebagainya lah. Tapi setidaknya kan teman-teman pasti ingin tahu sesuatu. Atau teman-teman nanya, hari ini Mas dosennya ada apa enggak? Itu juga bentuk sebuah pengetahuan. Dan teman-teman untuk memenuhi rasa keingintahuan itu, teman-teman harus menjalin komunikasi dengan orang lain yang menurut teman-teman tuh bakal memberikan jawaban yang teman-teman mau. Itu maksudnya. Lalu, ini ada kesalahan sih di sini, harusnya ini to interact ya, bukan to learn ya. Saya lupa mengganti. Jadi to interact, yang kedua itu adalah to interact, bukan to learn. To interact itu artinya teman-teman memang ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Itu manusiawi dan itu naluriah. Tiap orang pasti ingin berhubungan dengan orang lain. Dan itu karena kita dalam makhluk sosial, kita memang secara lahiriah, emosional kita memang diciptakan seperti itu, dan itu nggak bisa kita rubah. Kalau ditanya kenapa, ya karena memang kita diciptakan sebagai itu. Kita manusia yang punya akal, dan kita tidak berbicara kenapa kita diciptakan seperti ini kan. Yang bisa kita pelajarin adalah bagaimana kita menjalankannya. Itu saja. Oke, selanjutnya ada to influence. Ini yang mungkin paling sering kita lakukan. Kita suka ingin komunikasi yang mempengaruhi orang lain. Kita ingin orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan. Atau lebih jauh, kita ingin orang ini mengganti sikapnya, merubah sikapnya seperti apa yang kita mau. Mungkin teman-teman yang udah berkeluarga, atau yang punya hubungan dengan pacar, mungkin suka tuh marah-marah sama pacar. Kamu tuh jangan lupa chat dong, kamu tuh jangan lupa ini dong. Nah, hal itu, komunikasi yang kita lakukan kepada pasangan kita mungkin, itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk menginfluence dia untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah berhasil? Karena tidak semua apa yang kita sampaikan, cara kita menginfluence dengan cara yang menurut kita benar itu diterima dengan baik oleh komunikan. Itu
tricky-nya, dan itu yang bisa kita pelajari dalam komunikasi. Oke, kita nggak ke sana ya, kita nggak ngebahas tentang hubungan-hubungan, kita coba beralih. Kalau tadi to influence, lalu ada to relate. Lalu apa bedanya to relate dengan to interact tadi? Kalau to relate itu lebih untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Kalau interact kan tadi ya cuma sekedar, ya saya butuh teman buat ngobrol udah gitu. Tapi belum tentu saya ingin membangun hubungan dengan dia gitu. Tapi kalau to relate artinya kita memang ada keinginan untuk membangun hubungan, entah itu hubungan pertemanan, hubungan romantis, hubungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada to help. To help itu ketika kita ingin mendampingi orang lain dengan cara mendengarkan dan memberikan solusi. Lalu yang terakhir itu untuk to entertain. Ini terkait juga dengan kebutuhan manusiawi kita. Sebagai manusia, kita itu makhluk sosial yang tidak bisa sendiri gitu. Kita butuh dan kita juga ingin menikmati pengalaman tertentu. Misalnya, saya pengen banget nikah gitu. Nikah itu kan pengalaman. Jadi dan itu yang bisa bagaimana kita bisa mendapatkan itu, berarti kita harus berhubungan dengan orang lain. Seperti itu. Ya, contohnya ke situ-situ ya. Nah, ini kan contoh yang saya tampilkan nih, hubungan percintaan. Itu adalah salah satu kebutuhan kita, dan mungkin yang paling relate ya, paling dekat dengan kita semua sebagai individu. Setiap orang pasti membutuhkan dan pasti merasakannya. Ya udahlah, tidak perlu kita perpanjang ya. Saya yakin sudah paham semua teman-teman. Mungkin ada yang lebih ahli dari saya malah ya. Jadi kita close aja di sini. Oke, prinsip yang kedua yaitu adalah transaksional. Apa sih transaksional? Yaitu sifatnya transaksi. Jadi yang namanya komunikasi antar persona itu pasti bersifat transaksi. Transaksinya itu seperti apa? Pertama, dia itu selalu berubah, dinamis, bukan statis. Jadi jangan pernah berpikir bahwa satu kali kita ngomong A, bakal tetap A. Bisa jadi itu akan berubah sesuai dengan proses encoding dan decoding yang kita lakukan tadi. Jadi sifat komunikasi itu pasti berubah dan terus berubah. Kita tidak bisa mengatakan maksud kita goal saya itu A, pasti akan terjadi A. Belum tentu. Karena di jalan menuju A ini bisa jadi komunikan kita tidak paham, atau ada noise, atau ada apa, sehingga goal kita yang A tadi itu tidak bisa tercapai. Bisa jadi mungkin nanti kita akan masuk ke prinsip lain, yaitu ada adjustment, ada penyesuaian-penyesuaian, sehingga kita berpikir bahwa tujuan pertama kita A, oh ternyata akhirnya harus B, oke lah. Dan ya sudah gitu. Itu yang akan terjadi. Yang kedua, bersifat transaksional artinya komunikasi itu sifatnya saling terkait. Jadi nggak bisa terpisah-pisah ya. Tadi proses kita ngomongin panjang lebar tentang proses komunikasi, itu saling terkait satu sama lain. Nggak bisa kita berbicara encoding doang tanpa membicarakan decodingnya. Tidak bisa kita berbicara tentang komunikator saja, pesan di komunikator saja tanpa kita melihat feedback dari komunikan. Yang namanya komunikasi itu melibatkan keseluruhan. Ya, jadi walaupun mungkin kadang-kadang kan, saya sudah coba ngomong sama dia tapi dia nggak ngerespon gitu. Dia nggak ngerespon pun itu adalah bagian dari bentuk komunikasi. Itu adalah bagian dari feedback yang kita terima sebagai komunikan. Sehingga ketika dia nggak ngerespon, kita bisa paham, oh dia nggak mau diganggu, oh dia ternyata orangnya jutek atau apa. Itu tergantung proses di pikiran kita lagi ya. Jadi sifatnya itu saling tergantung dan saling terkait dan juga bergantung pada individunya. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan kita mendapatkan pesan tanpa ada respon dari individu yang lain. Nah, ini juga termasuk ke yang keempat, berperan ganda, sender receiver di saat yang sama. Tadi saya bilang bahwa proses komunikasi itu melibatkan komunikator yang memberi pesan, yang membuat pesan, lalu pesannya diterima oleh orang yang menerima pesan atau komunikan. Dan di sini kita nggak bisa bilang komunikator akan selamanya menjadi komunikator dalam sebuah proses komunikasi. Dia juga atau komunikan harus selalu menjadi komunikan tidak terpisah seperti itu. Tadi sifatnya itu saling terkait. Seorang komunikator, dia menjadi komunikator, tapi juga dia bisa menjadi seorang komunikan ketika dia mendapatkan feedback, dan lain sebagainya. Jadi, sifatnya itu siklus, berupa siklus. Semuanya terus berlanjut sesuai dengan proses komunikasi yang terjadi. Gitu ya. Semoga bisa dipahami di sini. Oke, prinsip yang ketiga, itu ada bahwa komunikasi antar persona itu merupakan paket dari sinyal. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan sesama manusia, mereka akan menerjemahkan maksud kita itu
tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan saja, tapi dia akan melihat ekspresi kita, dia akan melihat gerakan tangan kita, baik itu verbal maupun non-verbal gitu. Contoh, misalnya kita berbicara, misalnya kita disuruh sesuatu ya sama teman, terus kita jawabnya, oke. Nah, ada pesan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita jawabnya seperti ini, oke. Berbeda kan? Yang pertama, orang akan yang memberi perintah, yang memberi perintah akan merasa bahwa oh dia menerima dengan baik perintah saya, dia menyambut dengan baik apa yang saya mau gitu. Tapi dengan cara yang kedua tadi yang oke gitu, itu kan ekspresinya dia, gaya bicaranya dia kan memberikan pemahaman yang berbeda bahwa oh dia ini keberatan deh kayaknya, pasti maknanya akan berbeda. Nah itu yang dimaksud bahwa komunikasi itu merupakan sebuah paket sinyal. Makanya teman-teman mulai sekarang tuh diperhatikan, hati-hati karena ini sering sekali menjadi apa ya, bibit-bibit miskomunikasi. Khususnya kalau kita kepada di lingkungan kerja terutama misalnya. Atau di lingkungan pertemanan juga, maksud kita A, karena kita mungkin lagi capek, lagi bete, akhirnya mimik kita menjadi tidak menyenangkan, diartikan berbeda, akan menimbulkan masalah. Pasti saya yakin teman-teman pernah mengalami ini deh, baik itu apalagi sekarang ada media sosial, di mana pesan WhatsApp itu, saya sering sekali mengalami itu. Saya maksudnya tuh bukan A, tapi karena saya ngomongnya datar, nggak pakai titik-titik-titik, atau nggak pakai diperpanjang, atau nggak pakai emotikon, jadi artinya diartikan bahwa saya tuh terlalu jutek, dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan hati-hati, karena semakin kita tidak mampu mengontrol itu, maka potensi terjadinya konflik di antara kita juga semakin besar, dan itulah yang harus kita hindari ketika kita sudah belajar tentang komunikasi antar persona ini. Oke ya? Oke, yang keempat, bahwa komunikasi antar persona itu prinsipnya membutuhkan penyesuaian. Tadi saya sudah cerita di poin sebelumnya, bahwa kita tuh butuh penyesuaian. Kita tidak bisa A pasti A pada akhirnya, karena di jalan bisa jadi itu jadi B dan lain sebagainya. Ya, contoh saya ngambil yang paling simpel deh. Ketika kita orang Indonesia itu biasanya kalau saling berjumpa itu apa sih yang mereka lakukan? Salaman. Kalau sekarang kan lagi COVID ya, tapi kalau dalam kondisi normal apa yang dilakukan? Salaman. Tapi bagi orang Jepang misalnya, orang Jepang mereka nggak salaman, mereka menundukkan kepala, tanda hormat dan lain sebagainya. Itu udah bagian dari budaya masing-masing. Yang mungkin nanti ketika kita saling bertemu, misalnya orang Indonesia ketemu orang Jepang, mungkin bisa terjadi clash di sana. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Tidak bisa kita memaksa, loh, kamu ngapain nunduk? Salaman. Yang namanya ketemu tuh harus salaman. Nggak bisa kita memaksa seperti itu. Karena yang namanya komunikasi melibatkan lebih dari satu individu, di mana individu ini mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan kalau mau komunikasi itu berjalan dengan efektif. Kalau kita mau seenaknya aja, kita nggak mau dengar mereka, kita nggak mau tahu ya nggak akan terjadi komunikasi efektif itu. Dan malah nanti menimbulkan konflik. Oke? Nah, ini yang kelima, sifat kadang-kadang pesan itu tuh bisa diinterpretasi berbeda oleh komunikan. Tadi saya udah cerita bahwa bisa jadi karena kita maksudnya A, diterima oleh komunikan bisa jadi B, C, D, E karena berbagai hal tadi, berbagai faktor-faktor kompleks yang ada dalam proses komunikasi. Bisa bersifat ambigu, dua makna. Ini contohnya, kalau misalkan saya ngomong, kucing makan tikus mati. Kucing makan, tikus mati. Kucing makan tikus, mati. Bisa nggak dibedakan? Ketika yang kalimat pertama saya bilang, kucing makan tikus mati. Artinya kucing itu ya makan tikus mati ya. Kalau kucing makan, tikus mati. Itu artinya ada dua kejadian berbeda. Satu kucing makan, satu tikus mati. Sementara kalimat yang ketiga, apa yang diinterpretasikan dari sana? Kucing makan tikus, mati. Artinya apa? Ketika kucing makan tikus, dia mati karena dia makan tikus itu. Dan ini dari satu kalimat, itu bisa jadi tiga makna yang berbeda. Dan inilah yang dimaksud bahwa sebuah pesan itu kadang bisa diinterpretasikan berbeda, tergantung cara kita mengaturnya. Nanti kita akan berbicara kalau di
pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Nanti kita akan bicara lebih banyak di sana. Gimana sih nada suara, gerakan tangan, simbol-simbol itu bisa mempengaruhi komunikasi kita. Karena tadi prinsipnya bahwa komunikasi itu bersifat a package of sinyal. Jadi sebuah paketan pesan, paketan sinyal yang nggak cuma verbal doang, tapi juga non-verbalnya. Oke? Selanjutnya yang keenam. Keenam ini bahwa komunikasi antar persona itu melibatkan konten dan relationship. Jadi ada dimensi isi dan dimensi hubungan di dalam sana. Dalam hal ini ada dua level komunikasi, yaitu pemaknaan pesan dan pemaknaan hubungan. Jadi ketika kita melakukan komunikasi antar persona, itu biasanya kita memaknai nggak cuma sekedar pesannya doang, tapi hubungannya apa. Misalnya saya berbicara tentang saya berbicara tentang COVID-19 misalnya kepada teman-teman. Teman-teman mendengarkan saya, mungkin akan melihat memaknai memaknai apa yang saya sampaikan, memaknai apa COVID-19 itu. Gitu. Tapi itu dalam dimensi pesannya mungkin masuk, tapi dalam dimensi hubungan belum tentu teman-teman percaya sama saya. Kenapa? Karena posisi saya bukan sebagai dokter. Posisi saya adalah sebagai dosen komunikasi yang mungkin tidak punya background itu, sehingga dalam relasi saya dan teman-teman ada ketidakkongruenan di sini. Bisa jadi apa yang saya sampaikan tidak teman-teman percaya karena menurut teman-teman, oh dia ini bukan praktisi, dia bukan ahli di bidang ini, seperti itu. Jadi ada dimensi hubungan di sana. Walaupun sebagus apapun saya ngomong tentang COVID-19, sebagus apapun pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman, tetap teman-teman akan memikirkan bagaimana sih hubungan di antara kita gitu. Itu salah satu yang dimaksud ya. Saya juga lupa nih, kenapa saya mengambil contoh ini ya, gambar ini. Oke, mungkin saya mendeskripsikan gambar ini, saya lupa juga nih, karena ini materi contoh yang tahun lalu saya ambil. Jadi di sini seorang dosen lagi ngomong anaknya, kita akan ngelihat dia sebagai dosen, dia juga sebagai seorang ayah. Ketika dia sebagai dosen, dia bertugas untuk menyampaikan pesan, memberikan ilmunya, tapi dia sebagai ayah, dia juga menunjukkan kepada kita ada hubungan darah di sana gitu, dan dia menjalankan keduanya dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa dosen tuh juga manusia kok, dosen itu juga bisa loh ngomong anak kayak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau bingung silahkan ditanyakan deh. Komunikasi antar persona itu juga memiliki yang namanya dimensi power atau kekuasaan. Power ini bisa berarti sesuatu ada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ya, ada banyak contohnya, ada banyak tipenya. Yang pertama legitimate, ketika seseorang itu dianggap lebih dari yang lain karena memiliki posisi untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya saya dengan atasan, kita dengan atasan kita. Atasan kita memiliki legitimate power ini tadi, dia punya hak untuk mempengaruhi kita sebagai bawahan. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan mereka atau mereka berkomunikasi dengan kita, ada hubungan atasan dan bawahan yang menjadi dasarnya. Jadi kita nggak bisa seenaknya juga. Ya nggak mungkin lah kita misalnya tidak bersikap tidak etis dengan bos kita, nanti malah dapat nilai C, nggak bisa dapat kenaikan gaji atau bisa mungkin dimutasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menjaga hubungan ini. Kita harus paham bahwa posisi kita sebagai apa di sana. Yang kedua adalah referent. Referent ini artinya seseorang itu kita anggap lebih karena memiliki entah pengetahuan, entah kemampuan, dan bisa jadi mungkin bahasa simpelnya kita menjadikan dia role model. Ada hubungan tersebut dan itu mempengaruhi kita juga. Ketika kita berkomunikasi dengan dia juga akan, contohlah fans artis ya, dia menganggap bahwa artisnya nih wow, artisnya nih role model. Jadi ketika dia berhubungan dengan artisnya yang dia kagumi ini tadi, maka dia akan lebih bersikap senang, bahagia dan lain sebagainya itu. Ya, intinya seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu adalah reward. Oke, reward ini artinya hubungan seseorang lebih superior, seorang superior daripada yang lain karena
yang superior ini memiliki kontrol atas sesuatu yang diinginkan oleh yang di bawahnya, yang lebih rendah tadi. Contohnya adalah hubungan dosen dan mahasiswa. Di sini saya bukan atasan kalian, tidak seperti legitimate tadi. Saya tidak akan mengurangi uang saku kalian sebagai mahasiswa misalnya. Saya tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kalian gitu, tapi kalian membutuhkan sesuatu dari saya. Apa itu? Nilai yang bagus. Sehingga kalian berusaha untuk baik-baik sama saya, menuruti apa yang saya perintahkan gitu. Saya juga sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menjamin masa depan teman-teman semua kan. Dalam artian saya juga nggak punya kewajiban untuk memberikan teman-teman nilai A semua. Kalau misalkan saya merasa bahwa teman-teman tidak pantas dapat nilai A, ya saya tidak akan kasih gitu. Saya punya power itu, gitu ya. Bisa dibedakan ya dengan yang legitimate tadi. Kalau legitimate itu memang secara struktural teman-teman punya posisi yang lebih rendah dalam tanda kutip role-nya daripada komunikan atau komunikatornya. Oke. Terus selanjutnya itu ada coercive. Coercive ini artinya ketika seseorang itu punya power, ketika dia mampu memberikan hukuman atau menghapus reward dari orang yang tidak sesuai atau yang tidak diharapkan. Nah, biasanya nih, kalau misalnya contohnya gimana ya? Kalau coercive itu misalnya orang tua ke anak. Orang tua ke anak bisa tuh, kamu akan saya usir dari rumah misalnya kayak gitu kan. Itu udah termasuk ancaman gitu. Berani mengancam seperti itu. Ini perlu dibedakan, makanya hati-hati sekali membedakan antara legitimate, reward, sama coercive, karena mirip-mirip ya, karena kadang-kadang orang yang punya reward power tadi, kayak saya dosen, saya mungkin bisa melakukan, punya coercive power juga, gitu. Mungkin saya akan bisa melakukan itu, karena saya bisa ngancam teman-teman. Saya bisa ngancam kalau kalian nggak ngerjain tugas, kalian akan dapat E, misalnya. Kalian akan gagal di mata kuliah ini. Nah, kadang itu bisa punya dua power yang bersamaan. Dia menjadi coercive power ketika itu sudah masuk ke ranah ancaman dan ancamannya itu membuat teman-teman melakukan hal itu. Bisa dipahami ya? Nah, di sini terus ngapain sih kita ngebahasin power ini di komunikasi antarpersonal? Logikanya kenapa gitu ya? Bahwa kita mempelajari cara komunikasi agar kita bisa dalam artian menyesuaikan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki power-power ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada expert. Expert ini berbeda dengan referent tadi ya. Kalau referent tadi itu kita melihat seseorang yang bisa kita jadikan role model, bisa menginspirasi kita. Kalau expert ini kita melihat orang yang memiliki keahlian di sana. Tadi saya cerita tentang misalnya saya menceritakan tentang COVID-19. Saya tidak punya ekspertasi di situ. Saya bukan seorang dokter. Saya tidak terjun langsung ke penanganan COVID. Jadi ketika dalam komunikasi saya bicara tentang COVID, maka saya hanya bukan sebagai praktisi. Saya bukan sebagai expert. Saya hanya sebagai komentator di situ. Beda ketika yang ngomong adalah dokter A, gitu, yang memang seorang dokter. Beliau adalah ahli di bidang kesehatan. Walaupun mungkin kita tidak tahu background-nya dia pernah pengalaman langsung ke COVID atau tidak, tapi kita sudah menganggap dia punya ekspertasi di bidang kesehatan, sehingga kita akan lebih mendengarkan dia daripada mendengarkan saya yang bukan orang kesehatan. Bisa dipahami ya? Lalu yang terakhir ini adalah expert di bidang informasi. Sebenarnya lebih ke bahasa persuasi. Jadi ketika orang lain melihat bahwa nih orang ini punya kemampuan menyampaikan informasi yang bagus, nih kemampuan persuasi yang bagus, maka dia memiliki power informasi. Termasuk saya mungkin teman-teman lihat, oh ini mampu meyakinkan saya nih orang, berarti saya udah memiliki power informasi tadi. Contohnya, oke kita lihat. Nah kalau kita lihat Maudy Ayunda ini apa sih? Kalau di antara 6 tadi pasti tahu ya Maudy Ayunda ya. Kalau nggak tahu silahkan googling dulu. Jadi Maudy Ayunda bagi anak-anak millennials, dia ini adalah referent. Kenapa? Karena referennya dia menjadi role model bagi anak-anak muda untuk bisa sukses di hobinya dia, sukses di karirnya dia, tapi juga sukses di pendidikan. Dia menjadi role model itu.
Lalu gimana implementasinya? Kalau dalam komunikasi, dia tuh sering dijadikan bintang iklan. Nah, disinilah tadi kita berbicara tentang kenapa sih kita harus ngomongin power di komunikasi antar persona, karena nanti ini adalah bagian dari kerjaan dunia komunikasi. Kita membuat citra, kita membicarakan merek, kita membicarakan branding di sana nanti. Kalau nanti teman-teman menjadi public relation di instansi masing-masing misalnya, atau menjadi jurnalis, teman-teman akan berbicara tentang bagaimana menciptakan image atau citra yang baik di mata masyarakat gitu. Atau nggak usah jauh-jauh nanti deh, sekarang aja kita udah terikat dengan instansi kita. Misalnya saya seorang PNS, saya terikat dengan instansi pendidikan saya. Orang-orang tahu saya PNS, maka saya harus mencitrakan yang baik tentang PNS. Saya harus bisa menjadi role model. Artinya saya harus bisa menjadi role model yang mencerminkan bahwa PNS itu seperti A, B, C yang bagus tentunya. Karena kalau sekali saya berbuat jahat, sekali saya melakukan kesalahan, maka yang dicap bukan hanya saya saja, tapi juga instansi saya, yaitu PNS. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini tadi kita berbicara tentang Mario Teguh misalnya. Mario Teguh ini apa sih? Kalau dari 6 ini, tadi saya sudah sampaikan juga, bisa expert, bisa information. Expert kenapa? Karena kadang ada orang yang menganggap dia tuh ahli dalam retorika, tapi informasi juga ketika dia pandai mempersuasi kita untuk mempengaruhi kita bahwa, oh iya ya, padahal sebenarnya apa yang disampaikan tuh, kalau kita pelajarin benar-benar ya, apa yang dia sampaikan itu, ya iya, ya udah gitu kan, bukan sesuatu yang harus kita pelajarin lewat institusi tinggi dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang simpel sebenarnya, tapi karena mungkin kalau orang lain yang berbicara itu di pendengaran kita biasa aja, tapi karena dia memiliki kemampuan ekspertasi tadi, memiliki kemampuan persuasi tadi, maka menjadi menjadi kena di kita. Lalu kenapa di sini tulisannya expert? Karena dia udah punya pengalaman itu, dia udah dikenal sebagai seorang motivator. Motivator itu adalah ekspertasinya dia. Gitu. Jadi pertama dia punya kemampuan, dia punya power persuasi atau informasi. Kemudian karena pengalamannya dia udah banyak, dia menjadi expert di bidang itu. Jadi di akhir dia bisa juga memiliki kemampuan atau memiliki power expert tadi. Makanya dia acara TV-nya jalan dulu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang kedelapan itu adalah bahwa komunikasi antar persona itu merupakan proses sebab akibat. Ada stimulus dan respons. Jadi tadi saya di awal udah cerita bahwa komunikasi itu adalah sebuah siklus. Tiada awal, tiada akhir biasanya. Karena itu akan terus berkembang sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia, dan manusia kan nggak bisa berhenti berpikir sebenarnya. Nah, jadi kita nggak bisa menentukan mana sih awal dan akhirnya komunikasi. Kadang kita menentukan awal dan akhirnya komunikasi itu dengan dua term, yaitu sebab dan akibat. Misalnya nih, saya lapar, saya mau beli makan. Saya mau beli makan, saya datang ke warung, saya beli makan, saya dapat makanan. Nah, di sini sebabnya apa? Sebabnya saya lapar. Akibatnya apa? Akibatnya saya makan setelah saya beli makanan. Kita menganggap proses komunikasi itu berakhir di situ. Kadang-kadang kita putuskan di situ. Padahal sebenarnya proses komunikasi itu berlangsung lebih lama, lebih jauh. Bisa aja ketika kita jalan ke warung, si mbak-mbaknya nih, atau si mas-mas yang jualan itu memikirkan kita, melihat ekspresi kita, gaya kita, lalu berpikir proses encoding dia berjalan, dan terus berjalan walaupun kita sudah selesai beli makan, kita udah pulang, ternyata dia masih memikirkan. Nah, itu masih ada proses di sana. Jadi sifatnya itu terus berlanjut. Nanti ketika kita datang lagi, dia langsung ingat, oh ini masih yang kemarin. Nah, berarti kan proses komunikasi itu tidak berhenti ketika satu tadi sebab akibat tadi selesai ya. Padahal dia terus berlanjut dan akan terus berlanjut tanpa kita tahu kapan selesainya. Seperti itu. Oke, yang ke-9, nah ini mungkin yang udah pernah nonton Avengers tahu nih ya, kata-kata ini udah kayaknya jadi kata-kata jagoannya banget dari Thanos. Jadi komunikasi antar persona tuh punya 3 sifat. Yang pertama inevitable, lalu irreversible, dan juga unrepeatable. Yang pertama, bahwa komunikasi itu nggak terelakkan. Komunikasi itu sesuatu yang kadang kita nggak sengaja, tapi juga nggak bisa kita hindari. Gitu. Contoh misalnya, kalau dalam kelas tuh, saya enak menyontohkannya, misalnya dalam kelas,
Saya berdiri sebagai seorang dosen, saya mengajar, tapi jangan salah bahwa saya juga melihat satu persatu di antara teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nggak nyadar tuh, ketika itu lagi nguap, lagi apa, lagi matanya berair gitu. Walaupun teman-teman tidak sengaja untuk memberitahu saya bahwa teman-teman itu ngantuk, teman-teman itu bosan, tapi karena saya membaca gerak-gerik itu, ingat tadi komunikasi itu bersifat merupakan paket dari sinyal. Gesture itu termasuk sinyal, termasuk punya makna. Yang saya lihat ketika teman-teman nguap dan lain sebagainya, maka saya akan pesan yang sampai ke saya itu adalah bahwa teman-teman ngantuk, teman-teman bosan. Berarti saya ngajarnya nggak menyenangkan. Yang seperti itu ya. Jadi itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, irreversible. Artinya bahwa komunikasi itu nggak bisa kita tarik kembali. Jadi ketika kita udah ngomong A, ya ngomong A gitu. Masalah dia ingat atau enggak ya nggak tahu. Yang penting komunikasi udah terjadi dan kita nggak bisa merubah A itu. Tidak seperti di Instagram, mungkin kalau kita DM orang masih bisa kita unsend ya. Tapi kalau kita berkomunikasi antar manusia, secara umum itu nggak bisa terelakkan. Yang sudah terjadi ya terjadi gitu. Lalu unrepeatable artinya tidak bisa berulang. Dalam arti seperti ini. Jadi apa yang terjadi sekarang besok atau 1 jam lagi saya ulang di tempat yang sama dengan orang yang sama itu mungkin tidak akan terjadi sama persis. Ketika saya ngajar sekarang mungkin teman-teman ada yang memperhatikan, ada yang ngantuk misalnya. 1 jam lagi saya ngajar mungkin teman-teman udah pada tidur, udah nggak ngerti kemana gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang, kayaknya nggak nyambung ya contohnya. Jadi gini, misalnya saya contohkan kita belajar sekarang, mungkin teman-teman masih excited, masih seneng, masih mau merespon pertanyaan A, B, C, D ke saya misalnya. Tapi besok misalnya saya ngajar lagi, belum tentu pertanyaan A, B, C, D itu akan keluar lagi. Belum tentu teman-teman akan semenyenangkan ini misalnya. Belum tentu saya juga menyampaikannya seenergik ini, mungkin besok saya ngantuk dan lain sebagainya itu. Itu jadi yang dimaksud bahwa komunikasi itu unrepeatable. Jadi nggak bisa diulang sama persis. Dan itu pasti hukumnya. Makanya dia menjadi prinsip dari komunikasi. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi materi kuliah kita untuk minggu kedua, dan ini sekedar rangkumannya saja yang teman-teman harus pahami, teman-teman harus kuasai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan kalau ada yang nggak dipahami, saya sangat terbuka dengan diskusi dan juga tanya jawab. Oke, sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. Semoga baik itu mungkin nanti kita bertemu langsung atau lewat video atau lewat saluran yang lain. Yang penting kita tetap bisa belajar dan saling bertukar ilmu. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.